Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? News Pagi kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Bunga Adela Risti. Saya akan menghadirkan sejumlah kabar menarik untuk Anda. Kabar utama mengabarkan tentang kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi. Inilah News Pagi selengkapnya. Kebanyakan masyarakat menganggap dirinya sehat dan tidak akan terpapar virus corona, sehingga melakukan kerumunan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Dari data terakhir, 5-10% itu sangat berat, sampai bisa berakhir pada kematian. 5-10% berikutnya itu membutuhkan ruangan intensive care, ICU, dan bahkan ventilator. 60% datang dengan gejala bervariasi. 20% itu tanpa gejala sama sekali. Artinya, kita harus disiplin jaga jarak, karena tanpa kita disadari, kita bisa tertular atau menulari. Nah, cara mengetahuinya ya harus diperiksa. Meski dalam keadaan sehat, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dari Bogor, Bunga Adela Risti melaporkan. Selain itu, dari berita hukum akan mengabarkan seputar tertangkapnya pelaku pembunuhan anak laki-laki di Aceh. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan anak laki-laki oleh aparat dibantu warga di lapangan sepak bola Gampong Aloe Gading, Aceh Timur. Pelaku merupakan narapidana kasus pembunuhan yang mendapatkan asimilasi dampak COVID-19. TKP ada beberapa temukan barang bukti, itu berupa darah berceceran, nggak jauh dari TKP ditemukan juga ada darah di rumah diduga pelaku. Kemudian melakukan penyisiran gabungan dengan TNI Polri, Polsek Brimob. Kita beralih ke kabar selanjutnya tentang perjuangan para penambang dalam proses pembentukan Batu Kalimaya. Berikut beritanya. Film dokumenter ini dirilis pada 13 Januari 2018 di situs YouTube milik Justinus David. Film dokumenter yang berjudul Di Balik Kemilau Batu Kalimaya menggambarkan bagaimana proses terbentuknya sebongkah batu mulia yang memiliki harga jual tinggi di pasaran. Batu Kalimaya merupakan salah satu batu mulia yang berasal dari wilayah Provinsi Banten. Desa Ciburui, Kecamatan Curug Bitung, salah satu dari banyaknya lokasi penambangan batu Kalimaya. Sebuah tradisi turun-menurun dan hampir setiap harinya masyarakat di Desa Ciburui harus menambang demi mendapatkan batu yang tentunya tak seberapa bila kita melihat resiko yang diambil harus bertaruh dengan nyawa. Dimulai dari aktivitas di rumah yang jauh dari kata layak untuk tinggal dan mesti ditinggali oleh banyak orang. Meminta doa lalu berpamitan pada keluarga sebelum berangkat ke penambangan. Berjalan sejauh ratusan meter disertai berbagai rintangan menuju ke lokasi. Menambang batu di lubang di kedalaman puluhan meter dan sempit, hingga menjual hasil tambangnya ke para pengepul yang sengaja datang untuk membeli sebongkah batu mulia hasil sang penambang. Bisa dilihat dari perjuangan para penambang dalam mencari batu Kalimaya ini, hasil penjualannya ke para pengepul masih jauh dari kata memuaskan. Ketika para pengepul menjual dengan sangat mahal kepada kolektor batu, sang penambang ini hanya mendapatkan penghasilan yang sangat rendah jika dilihat dari perjuangan menambangnya. Pertambangan Kalimaya ini memang sedang mencuat, jadi karena memang di situ adalah merupakan sebuah mata pencaharian baru bisa dikatakan di pemerintahan Desa Ciburui, dan itu menjadikan sebuah sumber daya alam yang memang dapat sedikit menumbuhkan perekonomian di warga masyarakat Desa Ciburui. Retribusi atau hasil penjualan atau galian pertambangan Kalimaya ini seharusnya ada masuk retribusi ke pemerintahan desa, sehingga nanti untuk retribusi tersebut itu akan menjadi sebuah pendapatan asli desa yang akan kita kelola melalui desa itu untuk kepentingan masyarakat juga gitu, demi tadi membangun pemerintahan Desa Ciburui itu khususnya meminimalis angka-angka kemiskinan yang ada di Desa Ciburui.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam E-News pagi ini. Saya Bunga Dela Risti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.